Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anakku sekalian? Mudah-mudahan kalian tetap sehat, tetap semangat, dan tetap mau belajar matematika dengan saya. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang vektor, di mana pada sebelumnya sudah dijelaskan tentang definisi vektor. Kali ini kita akan lanjutkan tentang operasi pada vektor. Untuk operasi pada vektor ini, yang akan kita bahas adalah penjumlahan dan pengurangan, serta kita akan mencoba membagi sebuah garis dengan menggunakan perbandingan pada vektor. Misalkan begini, ada dua vektor yaitu vektor A dan vektor B dengan arah dan nilai yang berbeda. Nah, di sini kalau misalkan kita ingin menjumlahkan dua vektor ini, maka seperti yang di sebelumnya, dua vektor dikatakan sama apabila panjang dan arahnya sama. Jadi kalian bisa menggeser vektor A dan vektor B sedemikian hingga ujung-ujung dari vektor itu saling ketemu, baik itu ujung depan dengan ujung belakang atau sebaliknya. Sehingga untuk mewujudkan penjumlahan dua vektor, ada dua cara. Yang pertama adalah dengan menggunakan metode segitiga, dan yang kedua adalah jajar genjang. Nah, untuk segitiga berarti kita melakukan penggeseran misalkan vektor A sedemikian hingga ujung ujung dari vektor A itu dihubungkan dengan pangkal dari vektor B. Sedemikian hingga terwujud seperti gambar segitiga demikian. Jadi vektor A dilanjutkan vektor B, maka vektor A tambah B adalah demikian. Perhatikan arah panahnya dengan menggunakan aturan segitiga. Misalkan ini adalah titik A, katakanlah. Ini misalkan titik A, kemudian dilanjutkan ke B, B dilanjutkan ke C, maka AC itulah yang namanya vektor A tambah B. Jadi kalaulah seandainya AB itu adalah vektor A, kemudian BC itu adalah vektor B, maka A plus B itu sama saja dengan kita menjumlahkan AB dilanjutkan dengan BC. Perhatikan, AB lanjut BC berarti AC kan ya, adalah vektor AC. Bisa dimengerti? Atau dengan menggunakan jajar genjang. Jadi dengan jajar genjang, maka antara titik pangkal vektor A dan vektor B digabungkan, maka diagonal itulah sebagai resultan atau penjumlahan dari vektor A dan vektor B. Itu dengan menggunakan jajar genjang. Jadi antara titik pangkal vektor A dan titik pangkal vektor B, atau titik start dari vektor A dan titik start dari vektor B digabungkan. Kalau tadi dilanjutkan vektor A, B, B, C, maka vektor AC. Bisa dimengerti? Nah, kita akan gunakan metode ini untuk menghitung penjumlahan dua vektor apabila dinyatakan dalam sebuah bangun ruang. Nah, ambil contoh misalkan kubus ABCDPH. Perhatikan di sini vektor resultannya, atau vektor resultan itu berarti vektor jumlah dari dua vektor atau lebih. Misalkan ABBC, kalau dilihat dari tadi ABBC itu berarti AC ya. Jadi AB tambah BC itu AC. Berawal di A, berakhir di C. Kemudian DA dilanjutkan AE, dilanjutkan EF. DA, AE, EF. Berarti DF. Gitu ya. DA ditambah AE ditambah EF adalah DF. Begitupun BF. BF ditambah FE ditambah EA berarti BA. Gitu ya. BF ditambah FE ditambah EA berarti BA. Kemudian EA ditambah DC ditambah FG. EA ditambah DC
Nah, DC itu adalah EF. Ya, jadi EA ditambah DC berarti sama saja dengan ditambah EF. Lalu ditambah FG. Berarti EA ditambah DC ya. EA ditambah AB ditambah FG. FG itu berarti BC. Berarti EC. Gitu ya. Jadi EA ditambah DC ditambah FG sama saja dengan EA ditambah AB ditambah BC. Maka jadi EC. Begitupun BA ditambah DH. DH itu sama dengan AE. Jadi BA ditambah AE. Lalu AD. AD itu sama saja dengan EH. Berarti ditambah EH. Langsung tambah HG. Berarti berawal di B, berakhir di G. Gitu ya. Jadi diubah dulu. AD sama dengan EA. EH. AD, DH, DH sama dengan AE. Ya. DH ini sama dengan D. Yang diubah apa nih? BA. Bisa aja begini. BA DH itu sama saja dengan AE. Kemudian AD. AD itu sama saja dengan EH. Kemudian HG. Nah, jadi sama saja dengan BG. Gitu ya. Berawal di A, berakhir di G. Bisa dimengerti? Perhatikan. AD sama dengan EH. DH sama saja dengan AE. Oke? Oke, itu cara menjumlah dari dua vektor yang dihubungkan antara titik-titik pada bangun ruang. Nah, berikutnya pengurangan. Pengurangan berarti kita gunakan lawan dari sebuah vektor. Jadi kalau misalkan vektor A, maka lawannya adalah min vektor A. Jadi vektor A ditulis negatifnya adalah lawannya, artinya min vektor A itu artinya lawannya. Ya, panjangnya sama tapi arahnya berlawanan. Oke, sehingga kalau misalkan A min B itu sama saja dengan A ditambah min B. Berarti sama saja dengan lawannya. Jadi contoh misalkan di sini A dilanjutkan min B. Itu sama saja dengan A min B ya. Jadi A ini min B ke sana. Kalau B itu kan ke atas sana ya. Jadi kalau misalkan ke atas, nah ini namanya vektor B. Berarti ini tambah. Kalau tambah demikian. Nah, jadi ini adalah vektor A ditambah vektor B. Tapi kalau berlawanan berarti dikurang ya. A dilanjutkan min B itu sama saja dengan A min B. Jadi A ditambah min B itu sama saja dengan A min B. Gitu ya. Bisa dimengerti? Begitupun yang ini, yang min A, berarti itu namanya berlawanan. Jadi kalau misalkan dia ke kanan, ini namanya vektor A. B dilanjutkan dengan A. Nah, ini namanya berarti B ditambah A. Begitupun yang ini, B dilanjutkan min A. Ini berarti sama saja dengan B ditambah dengan min A. Itu berarti B min A. Gitu ya, karena dilanjutkan. Perhatikan titik pangkalnya. Oke, itu pengurangan. Nah, sehingga dengan aturan jajar genjang juga sama, prinsipnya sama ya. Prinsipnya adalah resultannya. Jadi A kemana, min B kemana, itu resultannya berarti A ditambah min B. Begitupun B ditambah min A. Jika K adalah bilangan real,
dan A adalah sebuah vektor, maka K adalah suatu vektor yang sejajar dengan A dan panjang K kali panjang A. Oh, maksudnya KA kali ya. KA adalah suatu vektor yang sejajar dengan A dengan panjang K kali. Ini KA maksudnya. Jadi jika K adalah vektor, bilangan real dan A adalah sebuah vektor, maka KA vektor atau K kali vektor A adalah suatu vektor yang sejajar dengan A, tapi panjangnya K kali. Jadi misalkan vektor A panjangnya misalkan 1, lalu 2 vektor A, itu berarti panjangnya adalah 2. Jadi contoh ini vektor A, kalau sekian kalinya berarti jadi 2A, bisa juga 3A dan seterusnya. Kalau arahnya berlawanan berarti minus. Nah sekarang misalkan pada kubus ABCDFGH terdapat titik M, yaitu perpotongan EFGH. Perpotongan diagonal EFGH berarti di tengah-tengah ya, ini adalah titik M. Ini misalkan titik M. AB adalah P. Ini adalah P. Kemudian AD adalah Q. Ini adalah Q. Lalu AE adalah R. AE adalah R. Maka MB, nah MB bagaimana ini? Ini MB maksudnya. MB berarti dari M berakhir di B. Berawal di M, berakhir di B. Nah sebenarnya pada saat kalian menentukan MB, boleh aja kalian muternya misalkan ke F dulu, baru ke B. Artinya MB itu bisa saja kalian nyatakan dengan MF, gitu kan? Dilanjutkan dengan FB. Pertanyaannya, MF itu apa? MF itu adalah setengah dari HF. Gitu kan? FB itu sama saja dengan min dari EA kan? AE, sorry. Min dari AE. Itu FB. Karena FB itu kan ke sini. Jadi MF dengan FB. Itu juga boleh. HF itu sama saja dengan DB. Jadi HF sama saja dengan DB. AE adalah R. Ini sudah jadi R. Nah, tinggal DB. DB itu berarti berawal di D, berakhir di B. Jadi kalau dilanjutkan, jadi MB itu adalah setengah dari DB. DB sendiri adalah DA. Dilanjutkan dengan AB. Dikurangi R gitu kan. Berarti DA adalah min Q. AB adalah P. Dikurangi R. Berarti min setengah Q ditambah setengah P dikurangi R. Itulah MB. Gitu kan? Kalau diurut ya berarti setengah P dikurangi setengah Q dikurangi R. Itu kalau mau diurut. Bisa ya? Nah, jadi diulangi. MB itu bisa dikatakan berawal di M, berakhir di B. Boleh nggak muternya itu misalkan ke E dulu? Boleh. Misalkan MB lalu EB. Boleh aja. ME dilanjutkan EB. Boleh. ME itu apa? ME itu adalah setengah dari GE. ME
itu setengah dari GE. EB itu apa? EB itu adalah EA dilanjutkan dengan AB. Nah, pertanyaan berikutnya, GE. GE itu apa? GE itu sama saja dengan CA. GE sama saja dengan CA. EA yang ada AE. AE itu adalah R. EA berarti adalah min R. AB adalah P. Dan kemudian CA. CA itu adalah min AC. Berarti CA adalah min dari P tambah Q dikurangi R ditambah P. Gitu ya. Berarti min setengah P dikurangi setengah Q dikurangi R ditambah P. Sehingga kalau dijumlahkan berarti setengah P dikurangi setengah Q dikurangi R. Kan sama aja. Nah, tinggal nanti kalian muternya maunya kemana. MB boleh nggak? MG baru GB boleh. Yang penting arulnya jelas. Bisa dimengerti? Oke. Berikutnya. Perhatikan segi 6 beraturan ABCDEF. AB adalah U, AF adalah P, maka FE tambah CD. Oke. Kita definisikan dulu. AB adalah vektor U. AF adalah vektor P. Nah, sekarang yang mau diminta adalah FE dilanjutkan dengan CD. Nah, sekarang CD itu sama saja dengan P. Perhatikan arahnya. CD sama saja dengan P. Berarti ini P, ini P. Nah, jadi CD sudah dapat nih. CD adalah P. Lalu FE. FE itu perhatikan arahnya. Ini adalah U. Ini adalah P. Jadi FE, kalau lihat dari arah vektornya, FE itu berarti mulai dari F berakhir di U. Berarti U ditambah P. Perhatikan alurnya. U ditambah P. Sehingga kalau ditanyakan FE ditambah dengan CD, itu artinya berarti U ditambah 2P. Gitu ya. U ditambah 2P. Oh, ini sama semua. 2P tambah U, 2P tambah U, 2P tambah U. Nah, mungkin salah ketik. Gitu ya. Bisa dimengerti? Nah, jadi kalian bisa lihat arahnya. AB adalah vektor U, AF adalah vektor P. Berarti yang searah, yang panjangnya sama, itu adalah vektor yang sama. Nah, sekarang kita membagi ruas garis. Misalkan ada sebuah garis AB dibagi oleh sebuah titik P sehingga memiliki perbandingan MN. Bagaimana kita ingin menyatakan menjadi vektor? Misal A vektor posisi titik A. Seperti yang sebelumnya, bahwa kalau sebuah titik lalu dihubungkan dengan titik pangkal, berarti itu namanya vektor posisi. Jadi OA itu vektor posisi titik A. OB itu vektor posisi titik B. OP itu adalah vektor posisi titik P. Nah, jadi kalau misalkan kita ingin mencari berapa perbandingan dari P yang dinyatakan dalam M dan N dengan vektor A dan B. Nah, kalau lihat alurnya bahwa vektor P itu alurnya adalah OA kemudian AP. Perhatikan alurnya. Jadi kalau mau dilihat bahwa OP itu adalah OA gitu ya, dilanjutkan dengan AP. P, OA itu adalah A. AP itu berarti M per
M tambah N bagian dari AB. Gitu ya. Nah, itu adalah AB. Dengan demikian, kalau misalkan kita samakan nilainya, berarti ini A ditambah M per M tambah N. AB itu adalah B min A. Perhatikan, AB. Berarti AO, OB. Berarti min A ditambah dengan B. Ya, AB itu berarti AO, OB. Berarti min A tambah B. Samakan penyebutnya. Berarti AM ditambah AN dikurang MA ditambah MB. Nah, lihat samakan. Ada AM, ada MA sama aja. Berarti kesimpulannya NA ditambah MB dibagi dengan M tambah N. Nah, itulah adalah vektor posisi titik P. Bisa dimengerti? Jadi untuk mendapatkan P itu adalah NA ditambah MB dibagi M tambah N. Nah, berarti cara mudahnya gimana mengingatnya? Pakai rumus ikan. Jadi M kalikan dengan A, M kalikan dengan B. Rumus ikan ya. NA tambah MB dibagi M tambah N. Nah, jadi kalau ada perbandingan AP berbanding PB, itu sama saja dengan M banding N. Nah, kalau dilihat dari konteks ini, yang dekat perhatikan. M kali B, N kali A. Berarti P adalah NA ditambah NB dibagi M tambah N. Gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian lihat perbandingan, diketahui, boleh kalian lukis kira-kira posisinya bagaimana, lalu gunakan rumus ikan. Atau dilihat AP banding PB urutan, berarti M banding N. Bisa dimengerti ya? Baik. Kalau misalkan kita kaitkan dengan sebuah titik, jadi misalkan titik A koordinatnya misalkan XA, YA, ZA. Titik B, XB, YB, ZB. Dan titik P misalkan XP, YP, ZP. Terletak pada sebuah garis AB. Kalau kita hubungkan dengan sebuah titik. Sehingga perbandingannya di sini tadi AP banding PB itu M banding N. Maka berlaku kayak tadi bahwa P itu adalah XP itu adalah tadi NXA ditambah NXB dibagi M tambah N. Begitupun YP. Ya kan? Kali silang ya. Jadi NYA ditambah MYB dibagi M tambah N. Begitupun ZP. Jadi ZA ditambah M ZP dibagi M tambah N. Nah, jadi itu adalah koordinat dari titik P kalau dinyatakan dalam sebuah titik. Begitupun kalau misalkan kalian mau menyatakan dengan sebuah vektor posisi. Sama seperti yang tadi. Contoh misalkan gini. Jika A dan B adalah sebuah titik pada sebuah garis ya. Titik pada sebuah garis. Mana P kolinier. Kolinier itu berarti segaris semua. Jadi jika A, B, dan P kolinier, itu artinya segaris. Perbandingan AP banding PB adalah min 4 banding 3. Nah, berarti artinya ada di perpanjangannya nih kalau negatif. Ya seperti yang tadi, sama. Jadi yang dekat ke yang dekat, yang jauh ke yang jauh. Jadi vektor posisi titik P adalah 3A dikurangi 4B dibagi min 4 tambah 3. Atau demikian. Ya, jadi AP banding PB min 3 banding 4 itu artinya 3A ditambah min 4B dibagi min 4 tambah 3. Maka didapat
min 3A min 4B per min 1 kali silang berarti min P sama dengan 3A min 4B. Berarti kalau kita ingin menyatakan P ya berarti 4B min 3A. Kalau ingin menyatakan A berarti sepertiga 4B min P. Gitu ya, tergantung kita maunya nyatakan dalam apa. Kalau ingin menyatakan dalam P berarti dari sini aja. Berarti P adalah 4B dikurangi 3A. Gitu ya. Itu kalau ingin menyatakan dalam P. Kalau dalam A seperti begitu pun kalau ingin dalam B. Oke, saya ambil contoh misalkan. Diketahui segitiga PQR dengan P14, Q4 min 9, R41, S pada PQ. Oh, ini S maksudnya ya. Ini maksudnya S pada PQ sehingga PS SQ 3:1. Kemudian T pada QR sehingga RT, oh ini T berarti ini. RT adalah 2:3. Yang diminta adalah jarak S ke T. Berarti yang ditanya ini. Yang ditanya adalah jarak S ke T. Nah, kalian boleh menyatakan dengan yang tadi, cari S dulu, cari T dulu. S berarti 1P gitu kan ya. Jadi 1P ditambah 3Q dibagi dengan 1 tambah 3. P nyatakan dalam vektor posisi boleh. Berarti 1, 4. Lalu Q nyatakan dalam vektor posisi 9 min 4 dibagi 4. Berarti 1 ditambah 27 berarti 28. 4 dikurangi 12 berarti min 8. Dibagi 4. Maka hasilnya adalah 7 min 2. Itu adalah vektor S ya. Vektor posisi titik S. Lalu vektor posisi titik T sama seperti tadi. Berarti 3 kali R, 2 kali Q. Jadi 2Q ditambah 3R dibagi 2 tambah 3. Atau 2 kali vektor posisi titik Q 9 min 4 ditambah 3 kali vektor posisi titik R 41 dibagi 2 tambah 3 adalah 5. Jumlahkan 18 tambah 12 berarti 30. Min 8 tambah 3 berarti min 5. Dibagi 5. Maka nilainya adalah 6 min 1. Nah itu vektor T. Berarti ST itu berarti T min S berdasarkan vektor posisi. Berarti T adalah 6 min 1. S berarti 7 min 2. Maka ST adalah min 1, 1. Itu ST. Yang ditanya adalah panjang. Panjang ST itu berarti akar dari min 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Berarti akar 1 tambah 1 ya. Berarti akar 2. Jadi panjang ST adalah akar 2. Jarak S ke T berarti sama akar 2. Karena jarak S ke T itu sama saja dengan panjang vektor ST. Gitu ya. Jadi menghitung jarak dengan menggunakan vektor. Bisa dimengerti? Oke, kita lanjutkan. Diketahui segitiga ABC titik P pada AB sehingga APPB 3:2 ya. Q adalah titik tengah. Oke, sehingga 1:1. Oke. AB dimisalkan U. Ini adalah vektor U. Kemudian AC adalah vektor P. Kita mau mencari PQ. Perhatikan PQ. PQ kalau dengan arah vektor, PQ itu berawal di P, berakhir di Q. Boleh saja PQ itu adalah
PB dilanjutkan dengan BQ. PB adalah 2/5 dari AB. Perhatikan arahnya. PB 2/5 dari AB. BQ, BQ itu adalah setengah dari BC. AB sudah dinyatakan. AB itu adalah vektor U. Sedangkan BC belum ada, tapi bisa dihitung. BC itu berarti berawal di B, berakhir di C. Berarti BA ditambah AC. 2/5 U. BA nggak ada, yang ada AB. Berarti ini min U. AC ada, yaitu P. Berarti kesimpulannya 2/5 U dikurangi setengah U ditambah setengah P. 2/5 dikurangi setengah, itu berarti min 1/10. U ditambah setengah P. Jadi jawabannya bahwa PQ, vektor PQ adalah setengah P dikurangi 1/10 U. Setengah P dikurangi 1/10 U. Bisa dimengerti? Nah, itu membagi garis pada vektor. Jadi kita sudah mengoperasikan penjumlahan dua vektor, kemudian membagi garis pada vektor. Demikian untuk video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada ketidakpahaman, kalian bisa post, bisa diulang kembali video ini dari awal sampai akhir. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.